Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Syukurlah semua kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan penguatan praktik coaching pada Lokakarya 4. Sebelum saya memulai penguatan praktek coaching, ada baiknya Pak Felix memimpin doa. Saya persilakan Pak Felix. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Waktu hening, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Felix. Mudah-mudahan dengan doa ini fasilitasi kita dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Adapun tujuan pada Lokakarya 4 adalah peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau kita lihat di LMS, ini terletak pada modul 23 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Sebagai pertanyaan pemantik, tentukan benar atau salah. Yang pertama, pengertian coaching berbeda dengan mentoring dari sisi narasumbernya. Nomor 2, arti coach adalah alat transportasi berukuran besar. Jadi tentukan benar atau salahnya Pak ya. Jadi ini kita gunakan Mentimeter. Sudah saya kirim dalam chat room ya Bapak Ibu. Silakan mengklik benar atau salah. Sudah, Bu, nomor 1. Iya Bu, sudah Bu, nomor 1. Ini yang kalau kita perhatikan yang jawab salah ini ada 4 orang. Ya Bu. Sekarang nomor 2 kita lihat Bapak Ibu. Sudah 2 orang yang menjawab, 1 benar, 1 salah. Oh, 2 orang yang menjawab benar, 1 orang yang menjawab salah. Kita tutup dulu sementara, kita lanjut kembali ke slide kita. Pada layar itu ada media ya Bapak, itu ada gambar. Apa perbedaan mentoring dengan coaching dari gambar yang ada di layar? Silakan Ibu Dianita. Baik, Bu. Kalau saya amati gambar ini, kalau mentoring itu sumber informasi dan pengetahuan itu berasal dari narasumber, sementara kalau coaching itu berasal dari peserta sumber pengetahuan dan informasinya gitu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Dianita. Mari kita beri aplaus buat Bu Dianita. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, saya mohon Pak Felix ini yang jawab ya Pak Felix. Apa perbedaan fasilitasi dengan coaching? Iya Bu, perbedaan fasilitasi dan coaching, ya coaching itu jumlah pesertanya sedikit, sementara kalau fasilitasi jumlah pesertanya banyak. Demikian Bu. Ya, bagus sekali ya, luar biasa Pak Felix. Iya Bu, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada buat Pak Felix. Hore. Kita beri aplaus. Apa persamaan antara fasilitasi dengan coaching? Apa Bu Junita? Oke, terima kasih Bu. Persamaan antara fasilitasi dengan coaching yaitu bahwa sama-sama menggali potensi dari audiens, seperti itu Bu. Terima kasih. Oh ya, bagus sekali Bu. Kalau kita lihat warnanya di bagian bawah itu sama-sama orange ya Bu, di mana sumber pengetahuannya dari peserta ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa kita semua ya Bapak Ibu. Ya Bu. Apa itu fungsi coach dalam coaching Bapak Ibu? Bu, kita perhatikan slide berikut. Nah, ini saya minta Bu Dianita, mohon Ibu bacakan yang ada di layar Bu Dianita, bisa Bu? Terima kasih Bu. Menurut Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, arti coach adalah pelatih, pembina, kereta, gerbong, dan bus wisata. Punya segala sesuatu angkutan yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, Bu. Makasih, Bu. Iya, luar biasa Bu Dianita, lengkap. Terima kasih Bu Dianita.
Jadi kalau kita bisa lihatnya dari kita ambil yang disampaikan Bu Dianita tadi, jadi salah satu arti coach adalah alat transportasi. Jadi bisa kita lihat gambar yang di sebelah kanan, seperti alat transportasi kereta api, bus, mobil paling, Bapak Ibu. Jadi pada abad ke-15, ide coach itu menurut peneliti Eric Dehaan berasal dari kata alat transport. Pada tahun 1610, kata coach memiliki arti harfiah membawa atau mengangkut seseorang dalam sebuah coach atau alat transport. Jadi coach bisa dikatakan alat transport ukuran besar. Jadi alat transport ukuran besar ini berfungsi menghantarkan orang ke tempat tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan secara filosofi, ini arti coaching, ini saya minta Pak Felix coba secara filosofi kira-kira arti coaching itu apa ya Pak Felix? Yang dihubungkan dengan alat transportasi tadi. Iya Bu, jadi secara filosofi coach ataupun dalam prosesnya coaching itu adalah proses menghubungkan, mengkonekkan, mentransportkan antara masalah dengan solusi, dan dia bisa menemukan sendiri jalannya, bahwa sebenarnya setiap orang punya potensi menyelesaikan masalahnya, hanya tinggal mengarahkan fokus pikirannya, dan coaching adalah media yang menjadi perantara untuk hal tersebut. Demikian Bu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Felix. Luar biasa semua pada Lokara Karya 4 ini. Serta ya, pada Lokara Karya 4 ini luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, coaching itu menghantarkan coaching dari yang dialami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Tepat tujuan, di mana di tempat itulah coaching termaksimalkan potensinya. Apa yang dilakukan coach? Ini bisa kita jawab di dalam Jamboard ya Bapak Ibu. Link Jamboard sudah saya kirim di chat. Ibu Dian sudah mengatakan mendengarkan secara aktif dan memancing ide-ide. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Oke. Lupa saya tulis nama saya Bu. Apa, Ibu, ini Pak Felix ya? Ya Bu. Pak Felix mengenal klien dan mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, saya mintakan kepada Bu Dianita lagi nih, coba identifikasi dari pertanyaan ini, dari yang ada jawaban yang ada. Baik, makasih Bu buat kesempatannya. Menurut saya hal yang dilakukan oleh coach itu mendengarkan secara aktif, kemudian ketika kita mendengar secara aktif, kita bisa menyatakan pernyataan-pernyataan kunci dari yang kita dengarkan, lalu kemudian memancing ide-idenya. Lalu kemudian kita juga bisa nanya balik dengan pertanyaan yang berbobot. Lalu nanti bisa juga dengan kita terus melihat dari si coachingnya, apakah dia bertumbuh atau ada terjadi perubahan seperti itu Bu. Ya, luar biasa Bu Dianita. Memang nih CPP angkatan ini sangat luar biasa, bagus-bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan coach tadi sesuai yang telah kita
sebutkan tadi. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga memancing ide-ide, yang keempat memfasilitasi pertumbuhan dari coaching. Fasilitasi dilakukan agar timbul proses kreatif dalam suatu percakapan dengan coaching. Selanjutnya, bagaimana potensi atau aset yang paling mungkin dimaksimalkan untuk membuat penguatan praktek coaching di sekolah? Pak Felix, supaya waktunya singkat dijawab aja. Ya, Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana potensi aset yang paling mungkin dimaksimalkan untuk penguatan praktik coaching di sekolah. Jadi ini ada aset yang paling mungkin dimaksimalkan untuk penguatan praktik coaching itu mungkin aset dalam ini maksudnya adalah makhluk hidup. Jadi di sini mungkin ada guru atau siswa atau pihak sekolah, warga sekolah yang bisa dipakai sebagai bahan praktek coaching di sekolah ataupun sharing satu dengan yang lain. Iya. Terima kasih Pak Felix sharingnya, luar biasa Pak Felix. Tepuk tangan ya buat Pak Felix. Nah, ini terus berikutnya bagaimana menyusun rencana pelaksanaan dan perbaikan proses penguatan praktek coaching dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin Bu Dianita bisa berbagi kira-kira bagaimana Bu Dianita? Makasih Bu. Kalau ada pertanyaan bagaimana menyusun rencana pelaksanaan dan perbaikan proses penguatan praktik coaching dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mungkin bisa dibuat program Bu. Misalnya ada guru asuh Bu. Cocok itu kayaknya Bu. Jadi setiap guru misalnya dia mempunyai murid anak asuh misalnya 20. Nah, yang 20 ini menjadi tanggung jawabnya kapan di coaching sehingga tergali ide-ide dan potensi dari si anak ini, Bu. Nah, sesuai dengan waktu guru yang ada. Misalnya apakah hari ini 2 orang, minggu depan 3 orang, seperti itu, Bu. Mungkin bisa. Makasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Dianita. Kreatif sekali, Bu. Iya, inovatif ya. Tepuk tangan buat Bu Dianita. Kira-kira ada lagi dari yang lain atau Bu Junita? Iya, sudah sangat bagus Bu yang diceritakan oleh Bu Dianita. Kalau saya memang saya buat hanya praktik coaching itu, saya panggil anak saya, kemudian saya susun jadwal dengan dia. Kapan kita bisa nak bicara-bicara seperti itu. Maka setelah tiba waktunya saya melaksanakan praktik coaching. Demikian Bu, terima kasih. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya Bu, sebagai guru, sebagai wali kelas, nanti akan ditiru dengan yang lain sehingga kita menjadi kuat ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bu Junita. Sekarang saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu setelah fasilitasi saya ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kalau dia nomor 1 bingung, nomor 2 mulai paham, nomor 3 sudah paham. Silakan Bapak Ibu tulis di chat ya Bapak Ibu. Rata-rata sudah paham, Pak Join mulai paham. Ini berkat Bapak Ibu yang semangat. Akhirnya penguatan praktek coaching ini mulai dipahami sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi apakah tujuan fasilitasi itu berhasil tercapai? Jadi tadi sudah kita dengar aset yang telah disampaikan Pak Felix, aset di sekolah Dianita, Pak Join, Bu Junita. Mudah-mudahan tujuan fasilitasi kita tercapai. Ya, selamat Bapak Ibu. Kita bersama melaksanakan penguatan praktek coaching di sekolah kita dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.